Ya, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan apa yang telah kita lakukan di pertemuan minggu lalu ya. Pada pertemuan minggu lalu kita telah melakukan pendugaan untuk model tentatif ya dari data oil price. Nah, di sini kemarin kita dapatkan dari ACF, PACF sama EACF ya. Ternyata ditemukan dua model tentatif ya yang berbeda ya. Di sini ada ARIMA 011 dan ARIMA 210. Nah, nanti kita coba lakukan pendugaan parameter ya dan seleksi model mana yang paling baik untuk data oil price ini. Oke, sekarang kita lanjut langsung ke R ya. Ya, untuk R ini langsung kita tuliskan saja library TSA. Ya, lalu dari library TSA ini kita coba data oil price. Oke, pertama-tama kita mau melakukan pendugaan parameter ya untuk data oil price ini ya. Jadi untuk yang pertama kan modelnya adalah ARIMA 011 ya. Nah, di sini ya kita tuliskan ARIMA, lalu datanya kan kemarin yang sudah dipilih adalah data yang sudah ditransformasi ke log kan. Nah, berarti di sini log oil price ya, diferensinya tidak usah ditulis di sini karena nanti akan ditulis di order ini ya. C, metodenya sama dengan ML atau maximum likelihood. Oke, ini kita dapat satu penduganya ya. Nah, ini kita tuliskan saja, ini kita definisikan sebagai data ARIMA 011. Nah, ini sebenarnya bebas, kalian mau kasih nama datanya, misalnya data 1, data 2, cuma untuk membedakan saja nanti ya, supaya lebih gampang. Ini saya kasih nama 011 aja supaya tidak tertukar. Selanjutnya kita akan melakukan pendugaan parameter untuk model yang diusulkan oleh PACF. Nah, kalau model dari PACF ini kan tadi modelnya adalah ARIMA 210 ya. Oke, 210 ya, metodenya juga ML. Oke, ini diperoleh penduga parameternya. Ini yang baris pertama ini adalah penduga parameternya ya. Kalau kita model AR1 ini adalah parameter R1, yang ini R2 ini adalah parameter R2. Begitu juga yang atas ini ya. Ya, untuk MA1 ini adalah penduga parameter untuk MA1-nya. Nah, ini ada log likelihood dan AIC. Nah, ini nanti yang kita gunakan untuk memilih model mana yang paling cocok atau model yang terbaik yang akan kita gunakan. Oke, sekarang kita sudah dapat penduga parameternya. Saya akan tuliskan seperti tadi lagi ya. Untuk data ARIMA 210 ya. Oke, ini 210. Oke, selanjutnya sebenarnya setelah pendugaan parameter, kalau di software lain itu langsung keluar apakah parameternya signifikan atau enggak ya. Kalau di sini kan tadi tidak keluar, makanya kita bisa tambahkan perintah untuk mengecek apakah parameternya signifikan atau enggak ya. Nanti ini saya kasih ya file txt-nya, kalian bisa coba. Nah, lalu setelah ini kita tinggal panggil aja print stat ARIMA, kita masukkan model yang tadi yang mau kita cek apakah parameternya signifikan atau tidak. Oke, nah print STA ARIMA ini nanti setelah kita running, kita tinggal masukkan saja model yang mau kita cek parameternya apakah signifikan atau tidak. Pertama tadi saya mau mengecek ARIMA 011 ya. ARIMA 011 tadi udah kita kasih nama. Oke, di sini terlihat kalau parameter ARIMA 011 ini dia signifikan ya, berarti modelnya bisa digunakan. Oke, sekarang ARIMA 210.
Nah, oke, di sini terlihat kalau ARIMA 210 ini ya, dia AR1-nya itu signifikan, tapi di AR2-nya itu tidak signifikan ya. Oke, berarti dari kedua model ini bisa ditentukan kalau model yang terpilih adalah model ARIMA 011. Nah, kalau misalnya terjadi dua-duanya ini signifikan ya di AR1, AR2, berarti kan keduanya mungkin untuk kita pilih sebagai model ARIMA-nya. Bagaimana cara seleksinya ya? Cara seleksinya adalah kalian bisa melihat AIC ya atau log likelihood-nya yang paling kecil. Jadi balik ke output yang pendugaan parameter tadi. Jadi dicek mana log likelihood atau AIC yang paling kecil, itu model yang kita pilih. Nah, selanjutnya setelah kita memilih model ARIMA 011 ya, kita cek dulu apa memang modelnya itu sudah sesuai atau belum. Nah, di sini bisa kalian install dulu package Portest ini ya. Lalu kita panggil library Portest-nya. Ya, setelah itu, setelah library Portest, kita bisa coba masukkan model yang mau kita cek. Nih, sekarang saya masukkan model ARIMA, tadi nama kita ARIMA 011 ya, kita kasih namanya tadi ya. Ini Lex, ini adalah pada leg berapa aja mau dikeluarkan uji Eljang box-nya ya, apa namanya, lalu kita enter, kita tuliskan saja LJB test untuk memprint hasilnya. Nah, ini kelihatan dari hasilnya ya. Di sini terlihat dari semua leg yang diuji ya, p-value-nya ini lebih besar dari misalkan kita ambil alpha 0,05, ini p-value-nya semua lebih besar dari 0,05. Oke, misalkan kita mau overfitting ya, coba ARIMA 012 gitu ya. ARIMA 012 berarti nanti kita tuliskan di sini seperti tadi ya. ARIMA 012. Oke, lalu kita coba print STA ARIMA, print stat ARIMA, kita masukin ARIMA 012. Nah, di sini kelihatan nih kalau dia tidak signifikan juga di MA2-nya. Berarti memang model yang paling sesuai adalah model ARIMA 011. Oke, jadi kalau bisa saya rangkum ya semua tahapan tadi. Pertama kan kita peroleh kandidat modelnya ya dari pertemuan sebelumnya. Ada 2 model tentatif ini ya. Lalu kita coba lakukan pendugaan parameter dari 2 model tentatif ini. Nah, namun di pendugaan parameter ini tadi tidak bisa langsung keluar apakah signifikan atau tidak. Makanya kita gunakan perintah ini ya untuk mengecek apakah dia signifikan atau tidak. Nah, di sini kita coba lakukan seleksi model ya, berdasarkan model-model yang tentatif tadi. Nah, sebenarnya model tentatif ini ada 2 ya. Yang pertama yang 011, ternyata dia model MA-nya signifikan. Lalu di sini juga yang 210, ternyata AR1 signifikan, tapi AR2-nya tidak signifikan. Nah, berarti kita pilih model yang ini. ARIMA 011. Nah, setelah kita pilih model, sebenarnya kita bisa coba lakukan overfitting terhadap parameter modelnya ya. Tapi satu-satu, kalau ini kan 011, nanti kita coba tambahkan di AR-nya 1, ya, lalu dihilangin lagi, tambahkan lagi di MA-nya 1. Jadi jangan langsung menambahkan 2 parameternya. Contohnya di sini di bawahnya
kita overfitting ke Arima 111 ya, ternyata setelah dicoba dia AR1-nya itu tidak signifikan ya, berarti kembali lagi ke model yang awal tadi. Nah, sekarang MA-nya coba saya naikkan ordonya 012, oh ternyata MA1 signifikan tapi MA2-nya tidak signifikan. Berarti memang hasilnya model yang dipilih adalah Arima 011. Nah, baru dari model yang dipilih ini kita cek residualnya apakah modelnya itu layak atau tidak. Kita lakukan diagnostik model dengan uji L-Jungbox tadi ya. Nah, ternyata di sini p-value-nya seperti ini ya. P-value ini menguji hipotesis apakah sisaannya saling bebas atau tidak. Kalau p-value-nya besar seperti ini, misalkan kita gunakan alfanya 0,05 gitu ya, berarti ini kan terima H0. Artinya ya semuanya ini sisaannya tuh sudah saling bebas, tidak ada lagi yang berkorelasi. Berarti model Arima 011 ini sudah cocok digunakan untuk data oil price ini. Oke, seperti itu ya cara melakukan pendugaan parameter dan seleksi model terbaik untuk model Arima.